Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Hukum Pedang Surgawi. Kita masuk di part 72. Di awal video ini, melihat Jeokha yang mampu menghabisi Samadan yang diduga merupakan seorang Ten-Headed Demon Soldier. Yugentik dan Solha yang merusak takjub pun berkomentar, tidak mungkin dia mampu mengalahkan Ten-Headed Demonic Soldier cuma dalam sekali serang. Seni bela dirinya benar-benar tak ada batasnya. Mendengar komentar mereka, Namgung Cheon pun meliriknya menuturkan, ini baru dimulai. Jeokha bilang kalau Ten-Headed Demonic Soldier akan berubah menjadi monster saat dia tewas. Demi bersiap untuk perang kita melawan Kultus Seomyung, tak harus melaporkannya secara menyeluruh pada aliansi. Tepat setelah Namgung Cheon mengatakan itu, apa yang Jeokha katakan pun menjadi kenyataan, di mana Samadan kini berubah menjadi monster dengan mengaum begitu keras, yang itu saja membuat anggota persembunyiannya kabur kocar-kacir dari sana. Wah, pan anjing, itu monster, lari! Meskipun begitu, Jeokha yang nampak biasa saja malah mendekatinya sembari menuturkan, hai, kalian ini benar-benar beragam bentuk dan ukurannya ya. Kau memancarkan kehangatan, mirip seperti wanita yang waktu itu. Tapi kau lebih terlihat mirip seperti yang pertama kali aku lenyapkan. Ya, sepertinya aku tak perlu melakukan analisa. Hey, Ten-Headed Demonic Soldier, kenapa kau berdiri sekali saat berubah ke wujud jelek itu? Telinga kami sampai sakit tahu. Aku lapar. Dan kau membuatku menunda makan malamku. Belum lagi, aku harus pergi ke 6 persembunyian lain selain ini. Aku tak punya waktu, jadi harus selesaikan ini dengan cepat. Tepat setelah mengatakan itu, Jeokha pun melompat menerjangnya dan menghabisinya hanya dalam hitungan detik. Beberapa hari kemudian, di persembunyian utama Bandit Union, terlihat Ryoshi yang berlari begitu bersemangat mendatangi ayahnya, di mana ia membawa sebuah gulungan surat di tangannya. Ayah, ayah, Jeokha mengirim kita surat, ayo kita baca. Seok Muhe alias bangsat pun meliriknya, sinis menuturkan, hai, sudah ku bilang panggil aku pemimpin saat kita berada di persembunyian kan? Aduh, mana sini? Entah siapa yang akan menikahimu. Suram sekali. Ryoshi yang menyerahkan gulungan suratnya pun menggerutu. Aku sudah menahan diri supaya kita bisa membacanya bersama. Apa ayah mau terus mengomeliku seperti itu? Loh, sudah dibuka? Apa katanya? Apa dia baik-baik saja? Seok Muhe yang langsung baca suratnya pun tersenyum berkata, jangan khawatir, kepala penjaga kita bukanlah orang sembarangan. Sepertinya dia sudah mengatasi persembunyian Violent Girl. Dia benar-benar harta karun dari Bandit Union. Seketika itu juga, Ryoshi yang penasaran dengan isi suratnya pun ikut melihatnya sembari membalas. Iyakah? Begini ya, pemimpin. Aku hanya khawatir karena rumor yang beredar soal Kultus Seomyung itu terlalu mengerikan. Biarkan aku lihat sendiri. Iya, tentu saja di harta karun. Hah? Apa ini? Demi memperbaiki semua desa yang rusak, dia memanfaatkan semua yang ada di perbendaharaan persembunyian Violent Girl untuk membantu mereka melepaskan semua tahanan dan memenangkan kembali warga desanya. Ayah, bukannya ini sudah terlalu jauh dari apa yang harusnya dilakukan oleh Bandit Union? Seok Muhe yang bisa menebak alasannya pun menimpali. Ya, sepertinya begitu. Tapi ini tak masalah untuk sekarang. Habisnya, persembunyian Violent Girl sudah membuat kita tampak seperti maniak gila. Tindakan kepala penjaga menunjukkan bahwa Bandit Union tak berkaitan dengan tindakan-tindakan seperti itu, yang berarti ini adalah tindakan terbaik. Ryoshi yang bisa memahaminya pun memberi kembali suratnya melanjutkan. Ya, baiklah, aku rasa tidak masalah. Tapi gambar itu, apa menurut ayah itu nyata? Gambarnya bagus sih. Seok Muhe yang tampak serius pun menegaskan, mungkin saja aku tak melihatnya sendiri, jadi aku masih belum yakin. Kemudian, patroli Jeokha pun berlanjut dengan cukup cepat. Dalam 3 bulan Jeokha memulai patrolinya. Dia benar-benar sudah membersihkan Kultus Seomyung dari 2 persembunyian. Tentu saja, ada banyak orang yang berusaha untuk kabur. Tapi dengan bantuan Abasim, tak ada satupun dari mereka yang bisa berhasil keluar hidup-hidup. Meskipun Kultus Seomyung tak tahu apa yang sedang terjadi karena hal itu. Namun tak lama
setelahnya, sebuah insiden yang menyebabkan mereka mengetahuinya pun terjadi, di mana Jioka yang berada di Gunung Jiugsan harus berurusan dengan sebuah kelompok yang bukan bagian dari Bandit Union. Pemimpin kelompok tersebut, sebut saja Gok Ilgi, yang tak terima dengan perlakuannya pun setelah bertukar beberapa gerakan berteriak, "Sia! Sudah aku bilang, kami bukanlah bagian dari Bandit Union. Kenapa kepala penjaga dari Bandit Union ikut campur dalam urusan kami?" Jioka yang berterus terang pun berkata, "Kenapa lagi? Itu karena kalian adalah bagian dari kultus Seomyung." Gok Ilgi pun menatapnya tajam membalas, "Dan kau masih menyerangku padahal sudah mengetahuinya. Apa itu artinya? Bandit Union telah secara resmi melawan kultus Seomyung." Jioka yang nampak acuh tak acuh pun menimpali, "Aku baru selesai berpatroli kedua persembunyian, dan anggotamu itu sudah menyusup ke dalam Bandit Union untuk menyebabkan kekacauan. Jadi sebenarnya, kalianlah yang sudah duluan menyerang kami." Mendengar hal itu, Gok Ilgi yang masih tak terima dengan perlakuannya pun bertanya, "Apa kau tahu kalau sekte-sekte di tertentu di dalam kultus Seomyung itu punya aturan yang berbeda-beda? Cabang Papilion like tempatku berasal tak ada hubungannya sama sekali dengan Bandit Union." Jioka yang tidak mempedulikan hal itu pun tersenyum berkata, "Kenapa tidak? Lagi pula, kalian kan masih tetap bagian dari kultus Seomyung kan?" Gok Ilgi yang tak lagi bisa menahan rasa kesalnya pun mengangkat senjatanya membalas, "Cih, berbicara padamu sudah tak ada lagi gunanya. Aku sudah berusaha menghormatimu karena kau adalah kepala penjaga Bandit Union, tapi kau malah berani memprovokasi amarah dua sekte sekaligus di kultus Seomyung. Kau pasti sudah gila. Sepertinya kau menjadi begitu angkuh setelah berhasil mengalahkan beberapa Hegemonic Soldier saja, ha? Namun jangan pikir kalau kami semua berada di level yang sama." Jioka yang langsung menerjangnya pun tersenyum remeh menimpali, "Memang sama kan? Ya, aku tak akan mengeluh juga sih kalau kau bisa membuat ini jadi lebih seru." Gok Ilgi yang mengayunkan senjatanya pun menegaskan, "Sialan kau, akan kuberi kau pelajaran." Sayangnya, meskipun Gok Ilgi merasa timingnya sudah pas, ayunan senjatanya hanya menebas angin, di mana Jioka yang kini berada di belakangnya berkata, "Kan, kau itu sama saja." Tentunya, Jioka yang berada di belakangnya membuat Gok Ilgi terkejut. Sejak kapan Jioka berada di sana? Akan tetapi, belum sempat dia bisa bereaksi, Jioka telah lebih dulu menendangnya, hingga Gok Ilgi yang terhempas keras pun harus bangkit dengan menahan rasa sakitnya. "Sialan, kau memang cukup hebat, tapi aku tak akan menyerah. Aku hanya menyadari kalau akan sulit untuk bisa mengalahkanmu sendirian. Namun, aku sudah memenangkan pertarungan ini. Aku bukanlah satu-satunya Hegemonic Soldier yang dikirim ke sini oleh cabang Papilion Light." Mendengar hal itu, Jioka yang langsung menyadari keberadaan rekan Gok Ilgi pun meliriknya berkata, "Oh, dua Hegemonic Soldier. Aku rasa akan merepotkan kalau kalian berdua menjadi monster." Sembari menurunkan maskernya, Kanten Hegemonic Soldier-nya pun melompat mendekat sembari bergumam, "Astaga, tak kusangka sang Scatter Blood Master Gok Ilgi akan berada dalam situasi seperti ini. Ini benar-benar menarik." Melihat kemunculannya, Abasim yang merasa khawatir pun bertanya pada Jioka, "Tuan muda, haruskah aku membantumu?" Jioka yang terus memperhatikan rekan Gok Ilgi pun berkata, "Tidak, aku baik-baik saja. Aku yakin aku bisa menghadapi mereka berdua." Mendengar perkataan Jioka, rekan Gok Ilgi yang telah berdiri di depannya pun membalas, "Hah? Apa? Kau masih punya kepercayaan diri meskipun sedang menghadapi dua Hegemonic Soldier ya? Mari kita lihat sehebat apa kau melawan sang Darkness Spirit Killer yang agung, Sadoyo." Jioka yang merasa familiar dengannya pun setelah melihat wajahnya menimpali, "Oh, hei, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya." Tentu saja, Doyong langsung menepis hal itu. Bagaimana mungkin Jioka menemukan orang sehebat dirinya sebelumnya? Akan tetapi, Doyong harus menarik kembali ke tepisannya, di mana wajah acuh tak acuh Jioka mengingatkannya kembali pada momen memalukan saat ia dalam tugas pencarian Death Bell, yang buatnya langsung terdiam berpikir, "Tunggu, orang ini adalah bajingan Gildar yang waktu itu kan? Sial, tentu saja aku kenal. Orang itu adalah monster yang pernah mengalahkan mantra milik seorang Hegemonic King Wong Jaequi."
Sial, tak kusangka dia ternyata seorang kepala penjaga. Ya, aku rasa itu pantas saja dengan kemampuan seni bela dirinya yang dia punya itu. Dua orang terhadap Demonic Soldier saja pasti masih akan kesusahan untuk melawannya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Di saat Doyong berpikir keras akan hal itu, sampai tak memedulikan Gok Ilgi yang bertanya padanya, apakah ia benar-benar mengenali kepala penjaga di depannya itu. Tiba-tiba saja dua orang yang muncul mendekat ke arah mereka sembari menuturkan, Scatter Bloodmaster, Darkness Spirit Killer. Ada apa ini? Kalian terlihat sedang dalam masalah. Meskipun kalian berdua dilihat yang hadir Demonic Soldier, apa aku tak salah lihat? Seketika itu juga, Doyong yang mengenali suara itu pun meliriknya berkata, suara ini Black White Twin Demon kan? Melihat reaksinya yang seperti itu, seorang dengan pedang ganda yang merasa malas pun berkata pada rekannya, sudah kubilang, kita pergi saja. Aku malas berurusan dengan mereka. Kau urus saja mereka sendiri. Rekannya dengan pedang besar pun yang mengajaknya untuk membantu Doyong membalas. Oke. Aku akan mengurus mereka semua secepatnya. Melihat kemunculan mereka berdua, Abasim yang pernah mendengar julukannya pun terdiam berpikir, Black White Twin Demon. Aku pernah mendengar soal mereka sebelumnya. Itu adalah gelar milik master-master pendahulu dari sekte-sekte ortodok yang dikatakan sebanding dengan 3 pahlawan Bennett Union. Aku dengar mereka benar-benar tak terkalahkan saat mereka bersama. Kusangka mereka ternyata bergabung dalam Mutus Yomyo. Video pun diakhiri dengan saat Abasim berpikir seperti itu, Young yang bisa membayangkan apa yang akan terjadi pun bergumam, 4 orang mah mungkin agak terlalu sulit ya.